Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini Pak Daniel akan menjelaskan teka-teki silang yang sudah Pak Daniel share minggu kemarin. Dan juga nanti akan Pak Daniel jelaskan tentang materi yang pertama ini untuk bab yang kedua. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu penjelasan tentang teka-tekinya. Ada 9 pertanyaan dalam teka-teki tersebut. Sekarang kita mulai dulu dari yang mendatar, yakni nomor 2 mendatar. Pertanyaannya adalah, salah satu tujuan adanya mukjizat. Nah, jawabannya adalah bukti kenabian. Ya. Nomor 4 mendatar. Pertanyaannya adalah, yang bisa mendapatkan irhas. Nah, jawabannya adalah calon rasul. Sekarang kita lanjutkan ke jawaban untuk bagian menurun. Nomor 1, maunah bisa didapatkan oleh orang yang. Jawabannya adalah dalam kesulitan. Nomor 3, mukjizat secara bahasa melemahkan. Oke. Nomor 5, nama lain karomah. Kalau orang Indonesia mengenalnya dengan istilah keramat. Nomor 6, mukjizat yang bisa dilihat mata. Jawabannya adalah mukjizat kauniyah. Nomor 7, yang bisa mendapatkan karomah. Karomah itu didapatkan oleh orang saleh. Nomor 8, yang bisa mendapatkan mukjizat. Yang bisa mendapatkan mukjizat itu adalah nabi. Terakhir, mukjizat yang hanya bisa dipahami oleh akal. Namanya mukjizat akliyah. Nah, itulah jawaban untuk teka-teki silang yang sudah Pak Daniel bagikan. Silahkan dicek jawaban kalian masing-masing, dicocokkan. Sudah berapa yang betul, berapa yang salah, silahkan ditandai sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya, yakni tentang mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang mukjizat. Nah, secara bahasa, mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan secara istilah, mukjizat itu adalah sebuah kemampuan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atau seorang rasul yang berfungsi atau bertujuan untuk membuktikan kenabiannya, dan juga mukjizat ini tidak bisa ditiru oleh orang lain. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa mukjizat itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mukjizat itu hanya diturunkan kepada seorang nabi atau seorang rasul. Yang kedua, mukjizat itu merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Yang ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang keempat, mukjizat itu diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Yang terakhir, mukjizat itu diturunkan untuk melemahkan orang kafir dan juga untuk memecahkan permasalahan bagi orang-orang muslim. Mukjizat dapat dibagi ke dalam 2 macam. Yang pertama disebut dengan mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mukjizat ini hanya terjadi sekali dan di satu tempat saja, tidak bisa terjadi berulang-ulang. Salah satu contohnya adalah mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati, ataupun mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Yang kedua disebut dengan mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini adalah lawan dari mukjizat kauniyah, di mana mukjizat akliyah ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang bisa memahaminya hanya akal saja. Mukjizat akliyah ini berlaku sepanjang masa dan di seluruh tempat yang ada di dunia ini. Nah, contoh satu-satunya dari mukjizat akliyah ini adalah Al-Quran, yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua adalah karomah. Nah, orang Indonesia mengenal karomah ini dengan nama keramat. Kalian pasti sudah sering mendengar kata-kata keramat ini. Sebenarnya siapa sih yang mendapatkan keramat atau karomah ini? Nah, karomah hanya bisa didapatkan oleh orang-orang soleh atau para wali, wali-wali Allah. Tidak hanya wali Songo, tapi juga wali-wali yang lainnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu bisa mendapatkan karomah. Adapun syarat-syarat terjadinya karomah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya terjadi kepada orang yang soleh atau orang yang dekat dengan Allah, baik dia menyadarinya ataupun tidak. Yang kedua, karomah ini tidak memerlukan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu, ataupun ritual-ritual tertentu. Dan yang terakhir, tujuan diberikan karomah ini adalah supaya orang yang mendapatkannya menjadi lebih baik keimanannya dan ketakwaannya. Salah satu contoh karomah adalah yang terjadi pada Sunan Kalijaga saat mendirikan Masjid Agung Demak. Nah, tiang utamanya yang paling besar itu yang bernama Soko Guru itu dibuat oleh Sunan Kalijaga dari serpihan-serpihan kayu yang ketika membuatnya tidak memerlukan bahan perekat sama sekali. Yang ketiga adalah irhas. Irhas ini terjadi pada calon seorang rasul sebagai tanda bahwa dia akan menjadi seorang rasul. Nah, misalnya terjadi pada Nabi Isa sewaktu dia masih bayi. Nah, waktu masih bayi itu Nabi Isa bisa berbicara sebagaimana manusia yang sudah dewasa. Kejadian luar biasa yang terakhir disebut dengan ma'unah. Nah, ma'unah ini dapat terjadi pada semua orang, namun syaratnya adalah orang tersebut sedang berada dalam keadaan kesulitan. Nah, ini bisa terjadi kepada siapapun. Misalnya, seorang nenek-nenek sedang berada di dalam sebuah kamar, terkunci sangat rapat, tiba-tiba rumahnya terbakar. Nah, karena ma'unah yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia bisa merobohkan pintu atau tembok tersebut dengan tenaganya. Nah, itu adalah suatu yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Oke, itulah dia mukjizat dan teman-temannya yang merupakan kejadian-kejadian luar biasa. Nah, coba kita rangkum. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat itu terjadi kepada nabi dan rasul. Yang kedua, karomah. Karomah itu terjadi kepada orang soleh. Yang ketiga, irhas. Irhas itu terjadi kepada calon rasul. Dan yang terakhir, ma'unah, terjadi kepada orang-orang biasa yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, itulah materi yang dapat Pak Daniel sampaikan kali ini. Semoga apa yang Pak Daniel sampaikan bisa dipahami dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang TTS yang sudah kita kerjakan minggu sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.